Ibu Neng, saya ini dari tadi sambil kita tadi ngobrol, Iya. saya ini penasaran dengan barang yang satu ini. Karena kelihatannya kalau dari usianya udah cukup lama ya Bu Neng ya. Betul. Nah ini mesin adalah, jahit Bu Neng atau mesin jahit siapa sih Bu? Ini mesin jahit ibu saya. Oh, Menurut keterangan dari ibu saya dulu, mungkin pada masa Belanda ya, beliau membeli ini. Saya juga tepatnya saya tidak tahu gitu. Yeah. Karena ayah saya dan ibu saya kan menikahnya pada masa mungkin sebelum Jepang ya. Saya sendiri tidak tahu persisnya seperti apa gitu. Jadi ini kenapa saya bawa dan saya selalu jaga gitu. Karena dari sinilah ibu saya sering mendidik orang bordir. 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 Jadi pakai dulu kan, kalau dulu kan, sekarang kan lebih mudah gitu Iya, ya. udah ada Kalau dulu sendiri, memang ibu saya suka mendidik orang-orang yang ingin belajar bordir. Nah kemudian ibu saya juga sering menjahit, menjahit dan itu juga ya upah menjahit dan itu yang dijadikan oleh ibu saya untuk biaya sekolah saya. Dan mungkin sekedar informasi juga, nah ternyata kebiasaan dari ibu saya itu mempengaruhi saya. Akhirnya waktu saya ingat sekali, saya lebaran itu tidak dibuatkan baju oleh ibu saya. Saya ambil bahan baju baru, saya potong sendiri. Ibu saya ngancam, awas kalau tidak jadi. Jadi saya sejak kelas 4 SR, kalau dulu SD, saya sudah menjahit baju sendiri. Wah. Dan ketika saya sekolah di Jogja dulu, saya suka menjahit. Dulu menjahitnya pakai tangan gitu. Iya. Kan nggak ada mesin kan, namanya tikam jejak gitu. Saya buat baju sendiri, nah ada teman yang tertarik dengan model yang saya buat. Akhirnya saya juga mendapatkan upah dari teman dengan saya. Jadi ini memang sangat berkesan untuk saya. Kemampuan itu ya Ibu ya. Ini peninggalan dari ibu saya. Jadi terlihat masih bagus sih Bu. Iya, cuma ini memang tadinya saya cat, tapi kemudian sekarang harus saya pelihara lagi. Ibu kalau berbicara tentang pendidikan, nah dari orang tua Ibu sendiri seperti apa sih dulu pada saat memberikan pendidikan, pembelajaran apa yang sering diterapkan pada anak-anaknya? Ayah dan ibu saya memang mengutamakan pendidikan. Jadi ayah saya itu dan ibu saya tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Semuanya punya kedudukan yang sama untuk mengecam pendidikan. Yeah. Nah, termasuk diri saya gitu. Jadi saya ingin sekolah di Jogja, kata saya. Saya merantau dia juga sendirian, ya kan? Dan diizinkan. Jadi kata saya, maaf, orang tua saya itu hebat, berani melepas saya pada usia 12 tahun. Wah, keren. Ya kan? Iya. Nah sekarang saya tidak bisa melepaskan anak saya. Berarti saya kan lebih tidak hebat dari orang tua saya gitu kan. Nah jadi pendidikan memang utama, dan itu kata ayah saya dan ibu saya, pendidikan itu ibaratnya kamu itu menumpuk katakanlah menumpuk ilmu tuh sama, bukan, kalau menumpuk harta kata ayah saya habis. Kamu menumpuk ilmu semakin tinggi, itu ilmu tuh semakin tidak hilang begitu. Nah kalau harta ditumpuk itu bahkan mungkin bisa menjadi mudorot. Kalau numpuk harta hartanya hilang. Nah kalau misalnya untuk pendidikan sendiri ya Bu, dari nasihat orang tua. Nah kalau dari nasihat orang tua sendiri apa sih Bu yang paling sampai saat ini Ibu ingat? Ayah dan ibu saya selalu mengutamakan pendidikan. Okay. Bahkan ibu saya kalau saya sedang akan ujian, ibu saya puasa sunnah supaya saya lulus, supaya saya berhasil. Dan begitu pentingnya pendidikan bagi orang tua saya untuk anak-anaknya. Meskipun anak-anaknya mungkin tidak semuanya juga ya, dan tergantung dari masing-masing begitu. Iya. Kalau Bu Neng sendiri umurnya sekarang berapa sih Bu Neng? Saya 75 tahun. 75 tahun, iya. Tapi tidak terlihat seperti 75 tahun ya. Karena dandan. Bu Neng, tapi kalau saya lihat dari umur Bu Neng 75 tahun, tapi masih sering nih aktif banget bahkan untuk dipanggil sebagai narasumber. Dalam hal ini pasti daya ingat Bu Neng juga kan masih sangat tinggi nih. Nah dengan kondisi yang seperti ini, umur sudah 75 tahun, untuk mengasah kemampuan mengingat itu seperti apa? Saya sendiri tidak punya cara yang khusus, trik yang khusus. Mungkin hanya mengalir begitu saja. Hanya saya berusaha bagaimana caranya saya bisa dapat melakukan sesuatu untuk masyarakat Indonesia. Misalkan ada orang tengah malam pun telepon saya untuk minta bantuan.
tentang perkawinannya, saya ladeni. Itu banyak. Atau mungkin ada suatu lembaga tertentu gitu kan. Saya ada kasus tuh Bunda, biasanya saya dipanggil Bunda ke Bunda, ada kasus nih di sini, bagaimana? Semalam-malam telepon saya, padahal dia mungkin berada di mana. Saya sendiri tidak tahu, tapi saya berusaha ikhlas. Berusaha ikhlas dalam melakukan apapun. Berusaha ikhlas. Jadi ya. itu salah berusaha jujur. Ya karena tidak ada kebahagiaan bagi saya dan bagi kita semua. Selain kita bisa membahagiakan orang. Nah kalau untuk manajemen waktunya Bu Neng sendiri, Bu Neng tadi lagi nulis buku juga, tadi ngecek disertasi, memberikan seminar. Nah ini gimana sih Bu Neng untuk mengatur waktu dan juga ada namanya sekarang untuk waktu diri sendiri, me time. Nah Bu Neng ini gimana mengaturnya? Saya gimana ya? Saya sendiri tidak punya cara khusus gitu. Hanya memang saya biasanya saya jadwalkan, saya ada tulisan gitu, saya jadwal. Atau mungkin di kalender saya ini saya tulis-tulis. Di kalender saya tulis-tulis, misalkan ini pada bulan Juli ini sudah penuh merah. Nah, jadi ini semua udah ada. Iya betul. Nah sebetulnya tanggal 27 nih ada kegiatan tadi kan, dan sekarang. Nah jadi untuk mengingatkan seperti itu. Nah kalau untuk pola hidup sehatnya, Bu Neng olahraga nggak? Atau seperti makanan ada diatur, jadi tetap fit? Ya, saya berusaha olahraga. Di antaranya adalah, walaupun tidak rajin mungkin ya, saya ada sebetulnya di kamar depan itu saya ada sepeda statis gitu kan. Nah kemudian saya juga ada barbel kecil tuh di sana. Jadi saya berusaha gitu kan. Nah kemudian walaupun terus terang tidak seperti waktu muda. Saya waktu muda memang saya senang untuk sedikit olahraga lah seperti itu. Nah kalau untuk makan sebenarnya saya tidak ada pantangan makan. Hanya mungkin saya berusaha saja misalkan saya makan apa saja. Tapi saya misalkan ada rendang atau apa, saya batasi. Itu saja sih. Bu Neng, dengan banyaknya profesi perempuan sekarang, semua perempuan sekarang dengan adanya juga emansipasi wanita yang kita tahu, ini banyak perempuan-perempuan yang masuk dan terjun ke pekerjaan yang dulu kita tahu itu banyak diisi oleh laki-laki. Kalau tanggapan Bu Neng sendiri seperti apa? Itu suatu hal yang baik, tetapi jangan lupa bagi perempuan untuk tugas utamanya. Yaitu apa? Keluarga di rumah. Karena anak itu adalah titipan Tuhan. Jadi itu yang tidak boleh dilepaskan oleh seorang ibu. Kalau misalkan kita katakanlah ada punya peran kegiatan di masyarakat atau publik, kemudian anak-anak kita terlantar, anak-anak kita tidak diurus, kita akan sedih sendiri. Karena anak-anak kita malah akan merugikan diri kita, artinya akan membuat kita susah atau sedih gitu. Nah tentunya hal ini harus seimbang. Karena walaupun bagaimanapun kita seorang ibu dan kita itu adalah sudah tidak bisa diubah, kita seorang ibu ya kan. Dan kita juga ada kewajiban karena anak itu tanggung jawab amanah dari Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak. Nah, jadi profesi apapun menurut saya, karena saya sendiri ketika saya dulu mungkin orang-orang belum itu setir mobil ya, saya sudah setir mobil gitu. Sehingga kalau saya ke kampung gitu kan, ada cewek setir mobil gitu kan, seperti itu. Kalau dulu kan seperti itu. Nah jadi memang ayah saya dan ibu saya itu tidak membatasi saya untuk melakukan apapun gitu. Asal tidak keluar dari jalur agama. Setir mobil itu kalau menurut ayah ibu saya tidak keluar dari jalur agama boleh. Bahkan ketika misalkan walaupun saya kecil gitu kan, saya juga dulu berani bawa motor gitu. Nah itu, jadi memang itu mungkin dari keinginan dan dari pendidikan dari orang tua juga lingkungan gitu, seperti itu. Nah Bu Neng, untuk perempuan-perempuan yang saat ini mungkin menonton, dari tadi kita ngobrol banyak hal yang kita ketahui dari Bu Neng saat ini, apalagi khususnya tentang hukum pernikahan dan keluarga. Apa yang ingin disampaikan dengan perempuan-perempuan di luar sana Bu Neng? Ya. Kita perempuan Indonesia tentunya kita punya budaya sendiri di Indonesia. Kita tentunya tidak lepas dari Pancasila. Apapun yang ada pengaruh dari luar, kita harus berpegang teguh pada budaya kita, budaya Indonesia. Nah, budaya Indonesia ini bukan berarti merendahkan perempuan, tidak sama sekali seperti yang saya alami sendiri. Karena itu kita maju
untuk perempuan-perempuan Indonesia, tapi tetap dalam koridor Pancasila, dalam koridor agama kita masing-masing sesuai dengan budaya dan dengan moral atau kesusilaan atau akhlak Indonesia. Berarti dengan budaya, agama, nah ini semua perempuan bisa mewujudkan semua cita-citanya asal ingat yang dua itu ya Bu Neng ya, budaya dan juga agamanya. Betul. Dan sesuai dengan jalur yang ada. Iya. Baik Bu Neng, Jubaidah, terima kasih sekali Makasih untuk bincang-bincangnya hari ini. Semoga kedepannya semakin sukses lagi, Amin. sehat selalu Bu Neng. Amin. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami. Saya Gesmi Sitanggang, sampai ketemu di program Cerita Wanita yang selanjutnya. Sampai jumpa.